Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kemudian Pak Yatna, Bapak dan saya juga para bupati, wali kota. Yang pertama, tentu kami mohon maaf karena Bu Menteri ingin hadir, tapi ada acara yang sama, yaitu Adiwiyata untuk anak-anak sekolah. Jadi kalau tadi Adipura, lagi Adiwiyata penghargaan lingkungan. Saya tidak ingin panjang, tapi ingin mengingatkan kembali bagaimana sebetulnya soal lingkungan ini sudah cerita yang lama ya. Ketika tahun 62 ada buku bagus di Science Spring sampai Franksel Carson ya. Nah, itu juga menyangkut ini herbisida atau DDT itu yang kemudian dilarang di Amerika Serikat. Jadi betul-betul mencekam, lalu kasus Minamata dan dibawa di Komisi Brundtland di Stockholm itu tahun 1972. Long story sampai KTT Bumi 92 dan terakhir kemarin KTT Rio Plus 20. Tapi apa yang kita lihat, saudara sekalian, kayaknya ekonomi ini jalan terus, ya, merusak dan lain sebagainya jalan terus sampai hutan-hutan yang digali tambang. Dan kalau kita baca sebetulnya ada juga yang diuntungkan dengan pemanasan global ketika mencair kutub-kutub itu, di situ banyak petambang yang menemukan lahan-lahan baru yang minyak tambang di kutub utara. Oleh karena itu ada IGRA ya. Ini juga penting bagi kita mengingatkan kembali soal isu lingkungan ini. Karena posisi isu lingkungan sekarang sudah sejajar dengan isu politik, isu ekonomi. Kalau orang ribut semua dengan isu politik, ya, tetapi di Indonesia alhamdulillah isu lingkungan ini nggak ada yang ribut, bahkan kompak semua ini. Jadi kita apresiasi dengan kegiatan ini. Yang kedua, saya pernah baca. Ya, Einstein pernah bilang begini, kalau nggak ada lebah di bumi ini, manusia hanya bisa tahan 4 tahun saja. Artinya bahwa lebah itu adalah menggambarkan konsep organisasi yang luar biasa, organisme yang luar biasa, sehingga kita bisa menikmati air yang bersih di meja itu, makanan dan lain-lain. Memang banyak orang Amerika berpendapat bahwa makan karbohidrat seperti gandum itu hanya dilakukan penyerbukannya oleh angin. Tapi lupa bahwa yang ada di meja, beri coklat, ya, kopi yang kita nikmati tiap hari itu kan dari penyerbukan. Oleh karena itu saudara sekalian, ini ada soal kebodohan manusia saja. Kalau itu terjadi, maka betul-betul bumi dah ada 4 tahun itu akan sudah diramalkan. Yang ketiga, yang menyangkut kita sekarang ini, kehidupan kita. Jadi bumi ini idealnya hanya 4,5 miliar manusia yang ideal bisa hidup di bumi. Tapi sekarang jumlah penduduk sudah 7 miliar. Jadi kira-kira kita perlu 1,5 planet bumi. Ya. Jadi kelihatan sempit ya, orang-orang sampai di gunung, sampai saya kemarin ke Banjarnegara, hidup di tempat-tempat yang rawan yang memang sebenarnya nggak layak huni. Kalau kita lihat di perkotaan demikian juga. Kalau 2050 FAO sudah menggambarkan, memproyeksikan manusia menjadi 9 miliar, maka kita perlu 2 bumi. Bayangkan 2 bumi. Nah, ini sudah kasat mata sebetulnya. Soal kerusakan, ya, soal daya dukung, ini sudah kasat mata. Lalu bagaimana sebetulnya kita hidup nyaman ya di bumi ini tanpa takut dengan kecemasan atau hantu baru ya, soal bencana hidrometeorologi. Ini dirasakan sebetulnya. Kalau kita lihat di masyarakat, saya kemarin ke Presiden Jokowi lihat di Banjarnegara, semua alat tentang longsor sudah dipasang, tapi rakyat memang mau hidup di situ. Ketika sekarang kita mau relokasi, mereka cari lahan hutan di mana? Ya kebetulan Ibu Mensos itu bilang nggak ada lagi kawasan perhutani itu di atas gunung semua, mungkin banyak total, kecuali Bojonegoro yang kelihatan. Di daerah itu di gunung semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwa
sejelek-jeleknya pemerintah dari awal formasi tadi pura-pura. Tapi itulah pemerintah kan, government itu government, bukan penghibur kan begitu. Bukan penghibur Republik Indonesia, tapi pemerintah Republik Indonesia. Maka mau nggak mau ya pemerintah yang sekarang adalah hasil dari proses, kita lihat dari proses pemilihan presiden dan proses demokrasi yang luar biasa. Maka governance-nya di situ dibuat, dituntut. Oleh karena itu sekarang fungsi pemerintah yang mendapat hadiah ini adalah simpul negosiasi ya, dari benturan-benturan kepentingan yang begitu banyak di masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi betul kata Pak Yana tadi bahwa kalau kita bisa buat satu sisi inovasi, melakukan kontemplasi, itulah yang bisa menghasilkan jawara-jawara. Kalau nggak ada inovasi, ya kita hanya rutin dan kompleksitas. Dan detail kompleksitas itu hanya tukang arloji yang ngerti, atau tukang komputer, atau tukang yang bisa membenarkan. Artinya kelas tukang. Tapi ketika orang bisa melihat dinamika kompleksitas tadi, ya, ini saya kira para bupati, wali kota yang akan berhasil mengelola masyarakatnya sumber daya alamnya. Saya ingat Pak Yoto dulu punya konsep mangkuk ya, jadi memang hutan itu sederhana. Ketika Pak Zulkifli kemarin dulu awal-awal belum jadi menteri, pendekatan mangkuk jadi pendekatan kesejahteraan. Saya kira demikian saja sambutan saya ya. Mudah-mudahan ini berkenan menambah apa yang sudah disampaikan oleh panitia ya, oleh Bapak Dariswa dan yang tadi. Demikian saja. Mohon maaf pada hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.